Pertanyaan gua adalah satu, Lep. Nirmana susah atau enggak? Di DKV ITHB ada Om Uci ya. 3 kata buat DKV apa? Desain komunikasi visual. Yang bener. Halo Sobat Kreatif dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia. Balik lagi di channel Si Paling Desain. Dan hari ini kita akan kedatangan Caleb Abdiel. Kita kasih tepuk tangan semua. Jadi Lep, boleh dikenalin dulu ke teman-teman yang belum tahu siapa lu? Halo guys, perkenalkan nama gue Abdiel Simebrata dari DKV ITHB Angkatan 22 sama kayak Heva. Jadi Caleb ini tuh adalah teman kampus gua yang sekarang lagi kuliah bareng di ITHB ya Lep ya. Yoi. Kita angkatan 22 dan ya ini udah tahun ke-2 ya kita. Tingkat 2 kan. Semester 4. Semester 4 kita lagi kuliah dan hari ini kita bakal ngebahas nih seputar desain komunikasi visual bareng Caleb. Iya. Jadi kita bakal kupas tuntas mulai dari kenapa alasan kita masuk dan kenapa kita milih kampus ini sebagai kampus yang jadi pilihan kita untuk belajar gitu-gitu ya. Oke, sekarang kita bakal langsung aja mulai ke pertanyaan pertama. Kenapa Lep masuk DKV? Apa alasan lu? Awalnya tuh gue pengen belajar aja hal yang lebih dibandingkan hobinya gue, karena hobinya gue kan menggambar. Cuman gue pengen tahu di luar gambar itu, mungkin kan gambar itu termasuk bagian dari DKV, bener kan? Betul. Gue pengen tahu kayak dalam DKV kan banyak banget bidangnya gitu. Gue pengen belajar lebih aja di bagian sana. Siapa tahu gue nemu bidang yang cocok sama gue gitu. Oh, oke. Berarti tapi kan mungkin kalau seni rupa Lep, seni rupa kan mungkin bisa aja belajar gambar juga, terus belajar hal yang lainnya di seni rupa. Mulai dari medianya, apa memang yang lu incar bukan medianya? Yang gue incer tuh sebenarnya media karena digital sih sebenarnya sih. Oh, digitalnya. Ya, makanya gue milih ITHB sebenarnya awalnya. Cuman taunya tradisional dulu. Jadi nggak apa-apa lah. Karena itu kan basic, kita mau ke digital. Oh iya, jadi bener guys, DKV tuh sebenarnya nggak langsung belajar plek-plekan digital ya. Kita belajar dari awal, belajar tradisional dulu. Fundamental, kita pakai alat-alat yang ada, yang konvensional gitu kan. Tapi sebelumnya lu udah pernah cari-cari tentang DKV? Sebenarnya gue pernah nanya-nanya ke teman-teman gue di SMA. Cuma waktu itu gue direkomendasiin juga sama guru seni gue di SMA ya, namanya Pak Hanjar. Dia waktu itu ngajar, terus ngeliat hobinya gue dan tiap hari gue suka gambar. Dia kayak ngasih tahu ke gue kayak, kenapa kamu nggak ikut DKV aja gitu? Kenapa nggak masuk DKV aja, jurusan DKV gitu? Karena udah cocok, tinggal nyusahin diri aja gitu sebenarnya gitu. Karena kan awal-awalnya gue belajar masih tradisional gitu. Jadi mungkin guru gue ngeliat potensi gue buat ke next step gitu, ke digital. Oh, gitu. Berarti gambar tuh udah dari lama ya Lep? Udah dari kelas 7 gue. Kelas 7? Iya, kelas 7. Oh ya, FYI guys, gue sendiri masuk DKV tuh gue nggak terlalu bisa gambar ya. Terus gue juga baru mulai ya sekitar 2-3 tahun yang lalu. Berarti lu udah kurang lebih kelas 7 udah lama banget ya. 6 tahunan ya? 6 tahunan ya, benar. 6 tahun ya guys. Jadi ya bagi kalian ya persiapkan diri lah. Berarti gambar itu penting ya Lep ya? Sebenarnya kalau mau ibaratnya ya, mau masuk DKV nih, lu sebenarnya nggak perlu harus jago gambar dulu sebenarnya. Nggak perlu jago, nggak perlu juga belajar juga, nggak perlu sih sebenarnya. Cuman di sini ada keuntungan lebih kalau misalkan kalian yang udah belajar gitu, misalkan kalian les, kalian suka lebih duluan gitu, hobinya dijalanin duluan nih sebelum kalian masuk kuliah gitu ya. Itu keuntungan sih, karena kita masuk semester 1 kita langsung dikasih gambar bentuk, Gamex dan lain-lain gitu. Itu udah kayak istilahnya mah plus poin lah. Kita udah tahu knowledge yang lebih dibandingkan teman-teman kita gitu. Terus kalau misalnya bahas nih, tadi kan lu bilang lu dianjurin sama guru lu untuk masuk jurusan DKV. Untuk pilihan kampus, apakah langsung lu mau masuk kayak gue mau ITHB nih atau mungkin lu punya pilihan kan mungkin kayak gua tadinya mau mengincar salah satu perguruan tinggi negeri tapi nggak keterima ya. Gue memang dari awal cadangan swasta gue adalah ITHB dari awal. Awalnya lu mau kemana? Tadinya gue mau ke ITB. Cuman jelek gambarnya ya teman-teman ya. Jadi ya gue nggak keterima kan. Nah jadi pilihan swasta gue adalah ITHB. Nah kalau lu sendiri apa memang langsung mau swasta gitu? Sebenarnya gue nggak pengen kuliah dulu, Hev. Tadinya nggak pengen kuliah? Gue pengen belajar dulu kayak di sekolah gambar sebenarnya.
Kursus. Enggak sih, kayak sekolah akademi gitu. Karena di Indonesia belum ada sebenarnya. Berarti luar negeri. Luar negeri pengennya di Malaysia. Di 3D Sense kalau tahu. 3D Sense. Yeah. Okay. Terus gara-gara mungkin orang tua gue nyuruh gue buat kayak udah kuliah aja lah gitu. Nanti kalau soal sekolah mah dan lain kamu bisa habis kuliah gitu belajarnya. Cuman ya udah ambil kuliah dulu. Awalnya gue pengen ke UMN. Lu juga pengen ke UMN kan? Gue juga pengen ngomong kan. Karena ya waktu itu, tapi itu setelah gue daftar ITHB sih. Makanya gue nggak ngambil UMN karena ya udah keburu daftar di sini. Terus waktu itu karena mungkin UMN kayak apa ya? Jauh banget itu perbedaannya sama ITHB. Mungkin ITHB masih sistem yang lama gitu ya. Setuju gak sih? Setuju ya sih. Kan sekarang yang UMN kayak sistemnya tuh beda banget. Kayak misalkan lu bisa milih dosen, lu bisa milih waktu di mana ada waktu kosong sama waktu kuliah gitu. Sedangkan kita, Sabtu dipakai, Senin Jumat tuh ke kampus. Ya tapi mungkin setiap kampus kan ada plus minusnya. Iya, benar. Maksudnya kan nggak semuanya di ITHB jelek. Menurut gue sih ya selama kita bisa improve diri kita di jurusan yang kita pengen, bisa nggak sih kita bisa mau kampus dimanapun bisa sih kata gue. Pasti sukses. Pasti sukses sih. Oh ya, asal kita bener aja sih. Berarti kan lu masuk ITHB itu jalur apa? Kalau gue kan reguler kan. Kalau lu apa? Itu teh gue ini anjir rada-rada bad cuy. Kenapa? Gue sebenarnya udah nge-apply nilai raport waktu itu. Terus juga gue nge-apply. Waktu itu gue pernah juara salah satu kompetensi gue dimasukin sama gue di play juga. Terus juga gue ikutan tes yang awal. Gue pikir berarti emang incarnya beasiswa ke sini kan? Iya, awalnya beasiswa. Terus gue akhirnya sebelum itu gue juga ada tes BPRG karena gue ngambil BPRG kan. Di sini kampus ini ada BPRG sama GGB waktu itu. Terus jadi gue milih BPRG karena gue anak guru. Jadi gue ambil BPRG. Waktu itu gue dapat ujian bikin video. Oke. Ya, sama ujiannya sama kayak lu sama teman-teman juga yang lain gitu. Gitu. Berarti ya bagian kalian yang belum tahu ITHB itu sebenarnya ada 2 beasiswa ya. Benar. BPRG itu untuk yang punya orang tua guru contohnya lu kan, ya benar, atau yang bekerja di tenaga pendidikan. Benar, ya. Nah dia dapat beasiswa. Nah terus juga ada GGB itu gerakan gereja ya. Jadi kita ngambil beasiswa itu tapi kita harus pelayanan di ITHB, betul kan? Nah ya berarti lu nggak bayar apapun ya. Beasiswanya berapa persen sih? Kalau BPRG tuh dapatnya 50%, Hef. 50%. Ya, kalau GGB full. Cuman ada syaratnya BTW. Apa tuh syaratnya? Sebenarnya ini syaratnya harus perhatiin sih kalian kalau misalkan mau ngambil GGB, BPRG itu kita harus magang di kampus selama 70 jam. Pertama itu. Yeah. Kedua harus ikut ibadah tiap hari setiap minggunya karena nggak tahu sih tergantung harinya sih tentuin. Sama yang terakhir tuh harus bikin semacam IG post gitu per minggunya gitu sih. Paling ribetnya di situ aja sih. Cuman sejauh kok kalian semangat terus juga kalian niat gitu pasti lancar lah gitu karena gue sendiri puji Tuhannya masih lancar sampai sekarang gitu. Ya tapi kalian bisa pertimbangin sih teman-teman bagi yang emang mau masuk ITHB di kampus kami itu memang ada ditawarin 2 beasiswa. Tapi kalau gue sendiri tuh biasanya gue kemarin ngambilnya jalurnya reguler sih. Jadi via tes dan ya langsung masuk aja gitu. Oke, kan tadi kita udah bahas nih backstory lu ketika lu sebelum mengambil jurusan ini kan. Lu expect nggak akan seberat ini? Sebenarnya nggak expect sih sebenarnya sih. Gue pikir kayak The Cafe tuh nyantuy santuy gitu ya. Tapi maksudnya emang lu nggak pernah nanya-nanya ke orang lain yang udah bener terjun gitu sebelum lu terjun sendiri? Pernah waktu itu, cuman kayaknya gue kurang nanya di sekitaran ITHB orang-orangnya di luar. Jadi kampus lain ya? Kampus lain. Oke. Dimana mereka kayak BINUS dan lain itu kayak ya nyantai. Terdengarnya ya nyantai sih di mata gue sama yang gue denger gitu. Berarti dengan lu masuk ITHB, lu shock pertama kali dapat? Pertama kali gue shock bisa sih. Apalagi pertama kali gue dikasih tugas yang gambar ekspresif. Yang harus konvensional lagi ya? Iya. Berarti lu kan dari dulu konvensional pernah, cuman lu mungkin lebih di digital ya? Lebih expert? Awalnya tuh gue salah mulai ya. Sebenarnya gue mulai di digital dulu baru ke tradisional. Makanya gitu. Ketika lu dapet tugas konvensional, lu jadinya dragging ya? Kayak kaget dulu lah awalnya gitu. Menyesuaikan lagi. Iya bener.
Terus apalagi awal-awal sudah nilai jelek waktu itu kalau nggak salah Arsi waktu itu kita emosi. Iya, yang di bawah kan. Iya, di bawah. Iya, di bawah. Kita emosi awal. Gue juga dapet 70 itu. Gue gak ngerti sih penilaian. Kadang tuh penilaian bener seni itu bingung guys. Maksudnya kayak ketika kalian bikin sesuatu nih, kalian effort, bayar ini itu, atau mungkin kayak gak tidur. Mungkin aja bisa kalah sama orang yang bikinnya asal, bener gak sih? Bener. Iya, dan ya penilaiannya, ya balik lagi kalau kalian mau masuk DKV ya, itu adalah realita untuk penilaiannya. Iya, setuju. Nah, terus kalau misalnya dengan kondisi lo kayak tadi, kesusahan, lo mengatasinya dengan cara apa, Lep? Cara gue sih biasanya kalau udah nyari referensi, biasanya gue kayak ya teman-teman biasanya kalau kalian punya teman-teman kayak di kelas gitu, ngajak main, kan bisa main dulu, refreshing dulu lah gitu, karena kita terbilang cukup strict gitu dengan tugas-tugas yang kita dapat di The Cafe gitu ya. Ya berarti intinya nggak bisa kayak nggak bisa terlalu nyantai, tapi kita juga harus nyantai. Kita harus nyantai karena kalau nggak gila. Iya, karena Tante Ella juga The Cafe butuh main, teman-teman. Butuh main, benar-benar. Berarti ya sejauh 2 tahun ini kan kurang lebih lu merasa bisa handle semua kan? Tapi puji Tuhan ada yang bisa gue handle, ada yang gue nggak bisa handle gitu. Nah, ini menarik sih. Maksudnya kan kadang kita kan pengen dapat nilai bagus kan. Cuman kan tadi kata yang gue bilang tuh ketika kita effort lebih kadang mungkin kalah kan sama yang effortnya kurang malah gitu. Ya. Nah, cara lo menanggapi hal itu gimana? Apakah lo kayak ya udahlah gue nggak peduli, atau kalau oke gue bakal coba lagi untuk lebih kreatif? Karena kan kreatif tuh susah, Lep. Kreatif tuh emang susah sih. Nggak bisa dipaksain kan? Benar-benar. Itu bukan skill yang kita pelajari gitu, itu udah benar-benar dari awal kita dikembangin dari kita kecil gitu. Bener. Sampai sekarang. Nah, gitu. Itu cara lu menanggapi kegagalan lu bagaimana? Nanggapi kegagalan gua tuh dengan cara gua punya salah satu quotes yang gua pegang sampai sekarang. Ya mungkin ini quotesnya gua ambil dari salah satu anime kesukaan gua, anime Black Clover. Itu salah satu quotesnya tuh adalah break your limit. Di saat ini maupun di saat kapanpun itu break your limit aja gitu. Intinya mah gitu sebenarnya. Oke, berarti lu harus tetap push diri lu, push terus. Lebih dari apa limit lu. Iya. Oke, keren banget. Nah, kita bakal masuk nih. Ada pertanyaan menarik, banyak banget yang nanyain. Maksudnya gue dengar dari teman-teman kita juga untuk masukin pertanyaan ini di podcast ini. Best and worst moment lu. Best and worst moment. Kita semua punya best and worst moment. Nanti gue bakal kasih tahu. Lu dulu kasih tahu. Lu dulu. Kayaknya kita sama sih. Soalnya ya by the way kita tuh satu circle juga kan. Maksudnya di kampus tuh ya kita main bareng gitu dengan teman-teman yang lainnya, pasti mungkin beririsan. Nugas juga sering bareng ya kan. Kemana-mana. Coba lu best and worst moment lu. Dari bestnya dulu deh. Bestnya apa? Aduh, kalau yang best tuh nggak tahu ya. Kadang-kadang gue best tuh mungkin orang-orang di The Cafe termasuk lu, teman-teman gue, mungkin best tuh pas lagi kita dapat nilai yang good gitu. Semua kan? Ya benar nggak sih? Okay. Cuman itu mungkin bukan momen sih, itu lebih ke arah udah jadi menyuruh lah, bukan momen terutama ya sekali 2 kali gitu. Mungkin momen yang jarang gue kena tuh pas waktu itu baru-baru ini, baru tugas pertama The Cafe 2. Gue kan waktu itu sempat ditolak, gue nggak asis. Gue di accept sama dosen, gue dapet nih, gue pikir kayak, gue udah aman. Oke. Taunya pas lagi nextnya minggu depannya, ternyata satu hal itu terjadi, bad tuh, miskom. Salah informasi kan? Informasi salah. Jadi by the way gue jelasin, sorry gue potong ya. Kita tuh dalam DKV tuh tiap kali kita dapat tugas, kita tuh harus melakukan asistensi. Bener. Nah, asistensi itu di mana kayak kita ngasih tahu nih progres kita ke dosen kayak gimana, terus nyari feedback juga kan dari dosen biar kita tahu gitu apakah progres kita tuh udah di jalan yang benar. Nah, berarti waktu itu posisinya lu asis, diterima-terima aja. Ternyata ada perubahan informasi tiba-tiba. Iya. Nah, yang mengharuskan lu untuk harus ganti dan harus meninggalkan apa yang gue udah buat. Berarti lu ngulang? Gue ngulang. Itu paling kecewa banget sih. Itu Hamin berapa? Itu berapa ya? Seminggu. Hamin 4 hari gue gak salah. Hamin 4 hari? Enggak, Hamin 6 gue gak salah, 6 hari. Seminggu kan? Seminggu. Iya, dan ya itu terjadi di beberapa mahasiswa sih. Maksudnya kalau gue ya hokinya nggak terlalu banyak ngerubah. Nah, Caleb tuh sialnya adalah dia harus merubah semua. Iya. Nah, terus
itu masuknya worst moment lu? Enggak, itu worst tapi nextnya itu best sebenarnya. Oh, kenapa boleh nih menarik. Gue mencari tahu kayak caranya gimana sih gitu, karena gue nggak mungkin nambah-nambahin apa yang gue udah bikin, karena udah jauh banget sama yang harus jalannya itu yang benar gitu. Sama waktu itu syaratnya tuh berbeda jauh banget lah sama yang gue harus gue kerjain gitu. Kayak misalkan si Josh dan lain itu kena sih. Ya, cuman gue di sini cari cara buat gimana sih caranya gue apa ya, cari cara yang lebih efektif gitu, yang benar-benar nggak ngeganggu tugas-tugas yang lain. Tentunya waktu itu gue sama Heva banyak tugas sebenarnya nggak sih? Masih banyak tugas yang lain. Ya itu salah satu matkul lah yang tadi ngulang kan. Dan itu cukup besar ya kan buatnya gitu. Gue cari cara dan gue benar-benar dari pagi hari Kamis itu setelah hari Rabu pas waktu gue nggak di asisnya gitu, nggak salah, hari Kamisnya gue kerjain. Untungnya gue beres selama sehari, dan itu benar-benar gue ngerasa ngebut ya, tapi ya gue merasa kayak gue berhasil gitu. Dan nilainya puji Tuhan bagus kan ya. Kalau nggak salah lu dapat 9 ya waktu 90 itu satu. Ini guys karya yang disebutin yang Caleb ngulang tuh yang di tengah bisa dilihat. Nah ya maksudnya benar sih. Menurut gua seorang desainer tuh hadir adalah untuk menyelesaikan masalah. Dengan cara Caleb tadi nyelesain masalah, dia mencari, maksudnya kadang tuh ketika kita udah bikin sesuatu yang menurut kita bagus, mungkin peruntukannya tuh dan apa yang orang mau tuh bukan itu, ngerti gak sih? Bener. Fungsinya tuh bukan itu sebenarnya. Bukan itu. Yang dosen pengen juga kan sebenarnya itu kan, kenapa miskom kan? Bener. Karena kita bikin apa yang kita menurut kita bagus, apa yang menurut kita oke, ternyata fungsinya yang mereka pengen tuh bukan itu. Bukan itu. Nah, sedangkan kita tugasnya adalah untuk mencari problem solvingnya sebagai desainer, benar kan? Benar. Nah, berarti yang ditunjukin Caleb ya itu tadi, jangan pernah berhenti untuk mencoba, guys. Ya, itu dia. Karena ya maksudnya kita sebagai desainer harus profesional, kita harus bisa nyelesain masalah apapun yang ada di depan kita. Buat nanti kalian pas lagi kerja juga itu pasti kepake banget. Pasti kepake banget, jelas. Ya gitu sih. Kalau misalnya ya berarti itu kan tadi best and ya half and best, setengah-setengah ya. Setengah-setengah momennya. Worst momennya berarti apa? Kayaknya banyak deh. Worst moment DKV itu banyak banget ya sekali. Orang-orang di belakang layar ini juga worst juga. Banyak banget worstnya. Cuma di sini. Kalau buat lo apa? Kayaknya worst yang paling parah menurut gue pertama kali gue dapet nilai jelek gitu teman-teman. Apa tuh? Terus jeleknya juga parah banget. 45. Matkul apa? Matkul Nirmana. Neraka. Oke, itu kalau lu inget yang ini nih, yang perubahan bentuk. Oh, yang kita nginep. Yang kita nginep barengan. Iya. Jadi waktu itu gue pernah dapet tugas sama Caleb di apa ya, tugas Nirmana kan itu, transformasi bentuk, di mana kita tuh disuruh bikin transformasi dari huruf ya waktu itu ya. Jadi kita harus gambar huruf, bentuknya ditransformasi ke hewan. Waktu itu hewan lo apa? Gue gitu bunglon, lu? Gue angsa dari huruf A. Lo apa? Gue dari huruf B. B kan? Iya. Yeah. Nah terus itu tuh harus jadi ditempel di bidang 60 kali 60 ya? Kalau nggak salah 60 kali 60, cuman cukup gede lah ini dia. Pokoknya cukup gede lah, sekitar ya seginilah. Dan ya itu susah banget nggak sih? Susah banget. Terus medianya pakai cat poster. Ini kita sebenarnya prosesnya cukup lama juga, gitu. Dimana kita harus nyobain juga kan. Kita juga waktu itu cukup bingung caranya gimana, cari cara yang terbaik. Akhirnya kita nemuin cara yang lumayan efektif. Apa tuh? Kita pakai ini apa? Stiker. Kita nggak pernah stiker, terus jadi udah di cutting sesuai bentuknya, terus kita tinggal buka, tinggal dicat. Tempel. Nah tapi ternyata nggak semudah itu. Nah itu yang sebenarnya mungkin bikin worst ya nggak sih? Iya, worst pisan sih. Menurut lu kenapa worstnya tuh? Karena gue sampai nyubuh sama si Eva, diam di balkon. Ngeliat tugas. Balkon kos-kosan temen kita lagi. Kos-kosan kita. Parahnya tuh gini, kita udah nyobain. Awalnya tuh kita pikir berjalan dengan lancar. Bener. Awalnya kita pikir kan kayak oh ya udah tinggal chat, copot gitu kan. Ternyata sobek-sobek kan. Itu tuh gara-gara kita kelamaan sebenarnya. Karena kita pikir awalnya dengan kita menunggu dia kering, pas kita copot aman. Taunya kagak. Parah. Jadi setelah dicat tuh harusnya pas masih basah bisa kita ambil dengan gampang. Bener. Tapi karena kita bodoh
jadinya ya udah nunggu kering jadi sobek-sobek. Sobek-sobek. Nah, dan apalagi kalau kalian ngerjain tugas DKV itu dosen tuh paling ngelihat kerapihan ya nggak sih? Kerapihan, terus keniatan kita kerja. Bener. Selain dari segi estetika tuh lebih dilihatnya itunya juga. Itunya juga benar. Estetika belakangan lah. Estetika tuh sebenarnya belakangan. Tapi kalau misalnya kalian ngerjainnya rapi, kalian ngerjainnya sesuai dengan apa yang udah kalian asistensiin sebelumnya, dosen tuh bakal ngasih nilai lebih karena di situ kelihatan gitu. Oh, ini yang kalian mau, cara kalian berpikir tuh seperti ini gitu. Terlepas dari memang segi visual yang memang harus dikejar ya. Namanya juga jurusan seni ya. Kalau tentang visual apalagi yang kita bahas, betul. Bener. Nah, tapi kan waktu itu bodohnya kita selalu ngerjain Nirmana Hamin 1. Jadi kita tuh baru mulai jam 9 pagi, kelas jam 8 pagi. Ya. Itu jam 9 malam. Sorry. 9 malam. Terus kelas jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita beres tuh jam 9, jam 10-an. Jam 10. Jam 10 ya. Iya, jam 10 kita telat. Kita telat sekitar 7 orang telat lah. Iya, 7 orang telat. Terus waktu itu di dosen gak mau ngabsen kita, jadi absen kita bolong. Bolong. Nah, terus dimarahin juga. Iya, terus abis itu dengan hasil karya lu gak puas sama sekali kan berarti? Karyanya lu kemanain sekarang? Gak tahu. Oh, waktu itu gue buang. Gue juga gue buang sih. Soalnya ya walaupun gue dapet 6, cuman kayak ya sedih aja sih. Sedih sih. Tapi ya itu guys, maksudnya kebodohan tuh ada pada diri kita sendiri gak sih? Maksudnya kayak harusnya Nirmana dikasih waktu 3 minggu, 2 minggu. Itu tuh harusnya dikerjainnya dari sebelum-sebelumnya. Soalnya kita nyicil. Harusnya nyicil. Tetap harus nyicil kan. Ya itu tugas DKV tuh nggak bisa guys, ada yang Hamin 1 langsung kayak jin gitu bangun candi dalam 1 malam tuh nggak ada. Nggak mungkin karena ya balik lagi tadi harus berdasarkan riset, berdasarkan apa yang kita butuhin, berdasarkan apa yang harus kita selesain ya nggak sih. Asistensi juga bener.